Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al akmalani al atammani 'ala al mab'uts rahmatan lil alamin wa 'ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan teruntuk orang-orang yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak diragukan lagi bahwa sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk berbahagia dengan ibadah atau ketaatan yang dia kerjakan. Karena hanya dengan ibadah dan ketaatan inilah syarat seseorang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita hidup di dunia untuk membangun kebaikan di akhiratnya kita, yaitu masuknya kita ke dalam surga. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, hanya seorang mukminlah yang bahagia dengan ibadah yang dia lakukan. Hanya seorang mukmin yang imannya kuat, yang cukup pengetahuannya tentang agama, hanya dialah yang bahagia dengan ibadah yang dilakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kriteria seorang mukmin. Yang pertama, arti mukmin di sini adalah mukmin yang baik imannya, mukmin yang tingkatan imannya tinggi di atas. Nabi mengatakan dua kriteria. Yang pertama, man sarrathu hasanatuhu, orang yang bahagia dengan ketaatan yang dia lakukan. Kita sholat zuhur sekarang dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat sadar betapa salat zuhur ini salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala haruskan kepada kita untuk mengerjakannya. Maka kita bahagia dengan ketaatan yang ini. Kita bahagia ketika kita dapat membantu dan menolong orang lain. Dan ini hanya dapat dirasakan, kesenangan ini hanya dapat dirasakan oleh orang mukmin. Mengapa dia bahagia dengan ketaatan, jemaah? Karena dia tahu hanya dengan ketaatan inilah yang akan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senang dengan ketaatan yang dia lakukan. Karena yang terpenting bagi dia adalah kehidupan yang baik kelak di akhirat. Adapun dunia, maka dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan wasilah, perantara, agar kita mendapatkan kehidupan yang terbaik kelak di akhirat. Kemudian kriteria yang kedua adalah wa asa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Dan orang yang bersedih, orang yang menyesal karena kemaksiatan yang dia lakukan, maka ini termasuk kriteria atau sifatnya orang mukmin. Tidak ada seorang pun di antara kita, jemaah, yang bersih dari dosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang luput suci dari yang namanya kesalahan. Dan yang suci dari kekeliruan, kesalahan, kekurangan, atau aib, hanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah, maka potensinya besar untuk berdosa atau bermaksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai yang namanya maksiat atau dosa. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia yang pasti akan melakukan kesalahan. Ada hikmah yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melazimkan seseorang untuk melakukan kesalahan.
yaitu di balik kesalahan itu ada hikmah yang besar, yaitu agar kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepadanya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di Ramadan ini, Ramadan yang merupakan waktu yang mulia, waktu yang istimewa. Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang sangat mulia yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya jamaah adalah memilih. Allah memilih dari 12 bulan, Allah memilih satu bulan yang paling istimewa, yang paling mulia, dan ini hanya berlaku bagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ramadannya jamaah sudah ada sejak zaman dahulu. Bulan Muharram dan seterusnya sampai Dzulhijjah, di antaranya bulan Ramadan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bukan sejak Nabi Adam diciptakan. Bahkan sebelumnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi, Allah menentukan 1 tahun ada 12 bulan. Kata Ramadan yang sudah ada. Tapi diistimewakan, dimuliakan. Bulan Ramadan ini hanya berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur jemaah. Ya, kita bersyukur. Umur yang pendek ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musim-musim akhirat. Waktu-waktu yang istimewa di mana tidak ada kebaikan yang dilakukan di dalamnya melainkan nilai pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Tuhanmu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan memilih sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah memilih Ramadan ini untuk diwajibkan di dalamnya salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa. Ini menunjukkan Ramadan adalah waktu yang sangat luar biasa. Waktu yang sangat mulia sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tempat atau wadah untuk kaum muslimin menjalankan salah satu rukun Islam di dalamnya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini umat Islam, kata Nabi, adalah manusia terakhir yang hidup di atas muka bumi ini. Namun kelak di akhirat kita adalah orang yang pertama. Apa pertama, apa maksudnya? Maksudnya adalah pertama yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan umur yang pendek, ya, pahala kita dapat melebihi, dapat lebih mulia, melebihi pahalanya orang-orang terdahulu yang umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Kalau zaman dahulu jamaah, ya, satu ibadah itu nilainya satu pahala. Satu ibadah nilainya satu pahala. Itu zaman dahulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali amal-amal saleh yang dilipatkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa di dalamnya ada 1 bulan yang siapapun di antara kita beribadah di malam tersebut dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut menyamai ibadahnya seseorang selama 83 tahun. Oleh karenanya, ya, ketika di 10 hari terakhir jangan sampai kita melewatkan salat tarawih jamaah. Dan itu seharusnya dari awal bulan Ramadan. Karena salah satu ibadah yang diutamakan, yang diprioritaskan agar kita mendapatkan sesuatu yang maksimal, salah satu ibadah yang kita utamakan adalah salat tarawih. Salat tarawih adalah salah satu salat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan berjamaah. Adapun salat sunnah yang lain, maka yang terbaik dilakukan sendiri dan tidak berjamaah.
Adapun salat tarawih, dia hukumnya sunnah. Namun, dia adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan berjamaah di masjid. Dan ketika orang salat tarawih atau bersedekah atau membaca Al-Quran, kemudian dia beribadah di malam yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar, maka ibadah orang ini atau sedekahnya orang ini, salat malamnya orang ini menyamai pahalanya orang yang salat selama 83 tahun atau yang kita kenal dengan biasanya 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. 83 tahun orang yang salat berturut-turut, tidak ada istirahatnya, tidak ada tidurnya, salat semalaman suntuk seharian full 24 jam sampai 83 tahun. Pahalanya sama dengan salatnya orang ketika dia salatnya di malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang Allah muliakan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Tidak di 10 hari pertama atau di 10 hari kedua di tengah-tengah? Mengapa harus di akhir? Kata para ulama bahwa orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang dari awal bulan Ramadan berusaha untuk senantiasa beribadah di malam harinya. Ketika orang sudah berusaha beribadah dengan salat tarawihnya, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya, dengan ibadah-ibadah yang lain di malam hari, maka dia sudah menjadi orang yang siap siaga untuk kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan itulah yang kita kenal dengan pemanasan. Latihan dulu kita selama 20 hari. Kemudian ketika masuk 10 hari yang ketiga, kita sudah siap untuk kemudian beribadah di malam harinya guna mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu ibadah prioritas agar kita menjadi orang yang maksimal pahalanya di bulan Ramadan. Salah satunya adalah salat tarawih. Dan ketika kita salat tarawih jamaah, usahakan untuk menyelesaikan salat tarawih bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Selesai di sini maksudnya sampai selesai imam salat witirnya. Kalau imam salatnya 11 rakaat, maka kita jangan beranjak keluar dari masjid sampai imam selesai 11 rakaat. Karena keutamaannya sangat besar sekali jamaah. Siapapun di antara kita yang mungkin ada kebiasaannya yang sholat di sepertiga malam terakhir, maka silahkan saja sholat. Tapi sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ini keutamaannya sangat luar biasa. Kalau kita ingin menambah sholat setelah witir, maka boleh. Dengan catatan tidak dengan 2 kali witir. Karena witir dalam satu malam itu hanya satu kali. Kata Nabi SAW, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka tercatat baginya salat semalaman suntuk. Dan mustahil kita salat semalaman suntuk. Karena kita manusia butuh istirahat jamaah. Betul Pak ya? Kita manusia butuh istirahat. Ya. Dan orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai terhitung pahalanya, tercatat pahalanya seperti orang yang sholatnya semalaman suntuk. Ya, salam sholat lagi, salam sholat lagi, salam sholat lagi sampai terbitnya fajar. Pahalanya sama dengan orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Maka ini salah satu keutamaan yang sangat luar biasa sekali yang jangan sampai kita terlewatkan. Kemudian di antara ibadah yang prioritas juga jamaah, yang seharusnya itu dibahas di nomor pertama, adalah ibadah puasa itu sendiri. Ibadah puasa ini jamaah, perlu kita ketahui bahwasannya puasa adalah salah satu rukun Islam. Rukun itu di dalam bahasa Arab artinya adalah pondasi bagi bangunan. Tidak akan kokoh bangunan kalau ternyata pondasinya tidak kuat. Seindah apapun apa yang dihiasi di dalam bangunan tersebut, baik pintunya, jendelanya, dan seterusnya. Sebaik dan sebagus apa hiasan di dalam bangunan tersebut, kalau ternyata
rukunnya atau pondasinya tidak kuat, maka dia adalah bangunan yang mudah roboh. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, ibadah puasa adalah ibadah yang menjadi prioritas kita. Harus kita perhatikan. Kita harus tahu, ya, apakah saya termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan puasa ataukah tidak? Atau apakah saya termasuk orang yang mendapatkan rukhsah, kemudahan untuk tidak berpuasa? Kita harus tahu. Saya kasih contoh misalnya Bapak Ibu. Ketika orang kerja keras di siang bulan Ramadan, kerja kemudian lelah, ya, lapar dan haus. Kapan orang yang lelah atau capek diperbolehkan untuk membatalkan puasa? Apakah semua lelah, semua capek menjadi alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh Islam untuk kemudian orang membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Tidak pernah disebutkan di dalam satu dalil pun bahwa orang yang capek diperbolehkan untuk membatalkan puasa atau dari awal tidak berpuasa. Maka ketika orang bekerja di siang bulan Ramadan, kemudian dia capek atau bahkan lapar, haus, kapan dia diperbolehkan untuk membatalkan puasa? Jika yang pertama, kalau tidak membatalkan puasa dia akan pingsan. Atau jika tidak membatalkan puasa, dia akan wassalam, akan wafat misalnya. Atau yang ketiga, kalau tidak membatalkan puasa, maka dia akan sakit. Maka boleh, dengan keadaan ini, orang yang capek itu boleh dia membatalkan puasa. Tapi kalau orang hanya capek biasa, atau capek banget, capek yang luar biasa, ya, tapi tidak membuat dia pingsan atau sakit atau yang lebih parah daripada itu, maka ini tidak menjadi alasan yang dibenarkan oleh Islam untuk orang ini membatalkan puasa. Subhanallah jamaah, ya. Edukasi atau pengertian seperti ini sedikit sekali di antara kaum muslimin yang memahami. Di antara mereka atau bahkan banyak di antara mereka yang menggampangkan puasa di bulan Ramadan hanya karena capek, karena dia kerja. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, karena puasa ini adalah rukun Islam, maka tidak sah Islamnya seseorang kalau dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an setelah ayat yang sangat masyhur sekali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ayat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan ayyaman ma'dudah. Bulan Ramadan adalah bulan yang terbilang, hari-harinya terhitung. Di dalam ayat yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita bahwa memang sesuatu yang diwajibkan terasa berat. Bagaimana tidak berat? Orang harus dilakukan. Kalau tidak dikerjakan, maka dia akan berdosa. Ayat yang kedua, Allah mengatakan hari-hari yang terbilang. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kita jemaah. Ingin menghibur kita. Artinya, meskipun ini dirasa berat, tapi ingatlah, Ramadan hanya datang 1 tahun sekali. Sudah 1 tahun sekali, dia hanya 1 bulan, 29 atau 30 hari saja. Sudah 1 bulan, dia hanya diwajibkan kita berpuasa di siang harinya, bukan seharian penuh. Sebagaimana tata cara puasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering disampaikan mungkin jamaah bahwa diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Ya, persamaan di sini bukan persamaan tata cara puasanya, Pak. Namun yang disamakan di sini adalah kewajiban puasa. Sebagaimana kita diwajibkan puasa, diwajibkan juga atas umat sebelum kita untuk berpuasa. Namun tata cara puasanya kita jauh lebih ringan daripada mereka. Salah satu contohnya, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sahur. Betul jamaah?
Dan makan sahur ya termasuk satu hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang dihidangkan kemudian dimakan di waktu sahur berbeda dengan makanan yang di waktu lain, Pak. Ya. Makanan di waktu sahur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan sahur. Bagaimana kemudian dengan puasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sama sekali tidak dianjurkan untuk makan sahur. Mereka hanya diperbolehkan untuk berbuka puasa di awal waktu malam. Kemudian jika mereka tidur di awal waktu malam, maka mereka dilarang untuk makan setelahnya sampai ketemu waktu maghrib di esok harinya. Adapun kita alhamdulillah, ya, kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di malam harinya kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi istri kita. Adapun puasanya, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita, maka mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seharian penuh selama 1 bulan untuk mendatangi istrinya. Dan ini satu hal yang sangat berat sekali, jemaah. Kalau kita sampai dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi istri kita di malam harinya. Artinya, ya, pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tentang puasa ini adalah bahwa memang satu hal yang wajib terasa berat. Namun ingatlah, sesuatu yang berat ini di dalamnya banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lihatlah, ya, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah mengatakan, lihatlah tata cara puasanya umat terdahulu. Hanya diperbolehkan untuk makan berbuka saja. Setelahnya tidak boleh makan sampai ketemu waktu maghrib di esok harinya. Dilarang bagi mereka untuk mendatangi istri mereka. Dilarang bagi mereka untuk makan sahur. Akan tetapi kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang Allah muliakan, di antara ibadah yang prioritas yang sangat mulia dilakukan di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak doa. Taib. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sahih, yang paling kuat sanadnya tentang dikabulkannya doa orang yang berpuasa adalah hadis yang berbunyi bahwa doanya orang yang berpuasa adalah doa yang tidak ditolak alias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang berbunyi ketika dia berbuka atau ketika dia mau berbuka doanya dikabulkan, ini hadis yang derajatnya di bawah hadis yang pertama. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita terhitung puasa setiap harinya setelah azan subuh dikumandangkan. Azan subuh dikumandangkan, maka kita sudah terhitung puasa. Maka sejak saat itulah sampai terbenamnya matahari, kita punya kesempatan besar untuk berdoa, jemaah. Dan keadaan doa yang paling sempurna, ya, sesuatu yang sempurna atau sesuatu yang afdal, yang lebih baik, kaidah fikih mengatakan hukumnya tidak wajib. Keadaan sempurna orang yang berdoa adalah dia dalam keadaan berwudu. Tapi tidak wajib orang berdoa dalam keadaan berwudu. Yang paling afdal, yang paling sempurna adalah orang yang berdoa dan menghadap kiblat. Dan tidak wajib juga orang berdoa dalam keadaan dia menghadap kiblat. Ya. Kemudian di antara keadaan sempurna orang yang berdoa adalah ketika orang menengadahkan kedua tangannya, mengangkat kedua tangannya dan mengatakan ya Allah, ya Allah. Ini adalah keadaan yang sempurna, namun ini juga tidak wajib. Ya. Pesan yang ingin disampaikan adalah kita adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa dimanapun kita berada. Umat-umat terdahulu, Pak, ya, itu hanya diperbolehkan untuk beribadah di tempat-tempat ibadahnya mereka. Dan doa termasuk ibadah. Maka dimanapun kita berada, ketika kita ada waktu kosong, maka jangan dilewatkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di motor, pulang dari kerjaan ke rumah, dari rumah ke tempat kerja, ya, kita punya kesempatan yang besar untuk berdoa. Meskipun kita sedang pegang, ya, kendaraan kita juga diperbolehkan untuk berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turad", ya, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa.
Maka hendaknya kita selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bisa optimal dan maksimal beribadah selama bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, minimalnya orang di bulan Ramadan, minimalnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih daripada itu, pahala-pahala ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi minimalnya kita mendapati bulan Ramadan, apa hadiah dari Allah yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan? Minimalnya seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kembali bertemu dengan bulan Ramadan, maka sejatinya 24 jam dia selalu bersentuhan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya bersentuhan sampai akhir bulan, tidak sampai mendapatkannya, sungguh satu hal yang sangat dirugikan sekali. Puasanya kita termasuk sebab terbesar diampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian salat tarawihnya kita juga termasuk sebab diampuninya dosa-dosa kita. Dari salat ke salat, dari salat ke salat termasuk sebab diampuninya dosa-dosa kita. Ketika kita tarawih juga sama. Kemudian ketika kita sahur, di antara keberkahan sahur, orang yang sahur akan disolawati oleh para malaikat. Dan arti solawatnya malaikat kepada hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang muslim, adalah malaikat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sahur. Artinya 24 jam kita senantiasa bersentuhan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita selama bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.